Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu mendengarkan kembali sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai 11a. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula anakmu akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk kulakukan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia ini. Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikmu adalah milikku, dan milikku adalah milikmu. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada di dalam dunia ini, tetapi mereka masih ada di dalam dunia ini, dan aku datang kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Yohanes yang kita dengarkan pada kesempatan ini, di mana Yesus itu berdoa kepada Bapanya untuk dipermuliakan, selain untuk dirinya dan juga untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Dan tentu dalam hal ini, Yesus berdoa agar kemuliaan itu diberikan kepada mereka, tentu dengan mengutus Roh Kudus ya. Dan dalam posisi mereka sebagai itu posisi para pendengarnya, para pengikutnya, para murid sebagai orang yang percaya. Jadi mereka sungguh mengasihi Yesus dan Bapa, dan juga mereka telah percaya dan mengetahui perintahnya serta melakukannya dalam kehidupan mereka. Jadi itulah pemahaman mereka tentang keberadaan Yesus dan yang mereka imani dan yang mereka percayai. Dan oleh karena itu mereka itu perlu untuk dipermuliakan. Dan dalam posisi itu pun, karena mereka percaya, jadi mereka itu adalah milik Yesus dan juga tentunya adalah milik Bapa. Segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Mereka ini adalah milikku, dan tentunya juga mereka itu adalah milikmu. Tentu dalam hal ini adalah para pengikutnya atau para murid Yesus. Jadi, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikku adalah milikmu. Itu yang dikatakan dalam Penginjil Yohanes yang telah kita dengarkan. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, menarik ya untuk kita ambil atau untuk kita membicarakan berkaitan dengan Yesus yang mendoakan para pengikutnya atau orang yang percaya kepadanya. Kalau kita kembali dalam konteks kita saat ini ya, baptisan itu ya menjadikan kita sebagai milik Allah. Itulah yang membuat kita itu menjadi milik Allah, menjadi anggota gereja. Yang tentunya bahwa dengan menjadi milik Allah itu ya, kita itu memperoleh anugerah untuk hidup di dalam roh. Hidup di dalam roh berarti kita meninggalkan segala sesuatu yang menjerumuskan kita pada
kedagingan dalam arti kejahatan lah, situasi kehidupan yang penuh dengan kegelapan. Dengan demikian, menjadi milik Allah itu ya, kita itu sungguh-sungguh berada pada posisi Allah. Baptisan itu menjadi bermakna ketika kita itu sungguh-sungguh menyadari makna sakramen baptis itu ya, di mana kita menjadi milik Allah. Dan teman-teman saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang yang percaya pula ya, kita tidak hanya berhenti pada berbicara saja tentang sakramen baptis itu, tetapi harus berbuah. Berbuah dalam arti mungkin tadi dikatakan di dalam atau dikatakan oleh Rasul Paulus itu ya, mengenakan hidup yang baru dan meninggalkan cara hidup yang lama, atau hidup dalam kedagingan itu. Hidup dalam kedagingan itu ya mungkin dimasukkan adalah suatu bentuk kehuru-haraan hidup kita itu ya. Pesta pora, kemabukan, perselisihan, percabulan dan lain sebagainya. Ya, dan hidup baru di sini kita mengenakan Kristus, di mana kita hidup dalam roh dan kebenaran. Oleh karena itulah kita mencari milik Allah. Praktek dalam kehidupan nyata artinya bahwa kita sungguh menunjukkan diri sebagai orang yang hidup di dalam roh dan kebenaran. Berlaku adil, kasih, jujur, tanggung jawab, setia dan taat. Yang semuanya itu mengarahkan kita pada hidup yang bahagia, hidup yang penuh sukacita. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk yang lain, untuk semesta ini, untuk alam lingkungan kita. Kesadaran itu pun akan memungkinkan kita menyadari bahwa memang firman Allah itu ya sungguh-sungguh benar. Firman Allah itu ya tidak ada yang menipu. Firman Allah itu malah meneguhkan, menguatkan kita, mendorong kita untuk terus bertindak ke arah yang benar. Sebab tujuan semuanya itu adalah kebaikan, bukan kehancuran. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai anggota gereja atau milik Allah tadi itu diperteguh dengan sakramen Krisma, di mana kita diutus oleh Allah ya. Sepenuhnya kita sudah menjadi iman dalam hal dewasa dalam hal iman. Kita diutus ya. Nah tentu dalam hal ini Roh Kuduslah yang akan menyertai kita dalam aktivitas kita atau dalam praktik kehidupan atau aktivitas dalam dinamika kehidupan kita, di mana kita tampil di sana ya sungguh-sungguh menunjukkan iman kita. Jadi seperti yang sudah kita sebutkan tadi ya, bertindak jujur, adil, bekerja sama dan sebagainya. Lalu kalau kita kembali kepada ajaran Yesus sendiri ya tentang kasih itu ya, hukum kasih, mengasihi sesama. Ya mengasihi sesama tadi ya dengan cara-cara kita. Dan yang paling penting ya mungkin ini merupakan sebuah kekhususan, mengasihi musuh. Itu adalah persoalan yang sangat sulit dan rumit ya, yang memang kita sebagai manusia, kalau ada musuh ya tidak mudah kita untuk memaafkannya. Tapi itulah perintah Tuhan ya, atau sabda Tuhan. Kita konsekuensi dari kita sebagai orang yang percaya dan mengasihi Yesus, ya apa yang diperintahkannya itu ya kita coba untuk mempraktekannya. Meskipun itu sebuah peristiwa yang berat untuk dilakukan, tetapi di balik itu semua Tuhan menjanjikan hidup yang kekal ya. Jika kamu sudah melakukan sesuatu yang kuperintah, kamu mengorbankan dirimu, egomu di situ, kamu tinggalkan lalu masuk dalam suatu hidup yang baru dengan memberikan pengampunan kepada saudara-saudara yang mungkin sudah menjadi musuh kita atau sudah menyakiti hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau kita tetap kembali kepada doa Yesus tadi ya, benarnya Tuhan Yesus itu ya sungguh menyadari ya orang yang pengikutnya itu tidak akan semua nanti akan bertahan ya. Oleh karena itu penting bagi dia untuk mengutus Roh Kudus. Dan saat ini adalah momen kita berada dalam masa kita berdoa novena Pentakosta, agar sekiranya Roh Kudus itu dalam doa-doa kita bisa dicurahkan ke dalam diri kita masing-masing, sehingga ada sebuah kesadaran bahwa kita itu sungguh-sungguh diperhatikan oleh Allah. Dari dalam novena itu ya tentu kita memohonkan Roh Kudus ya dalam posisinya
sebagai dalam posisinya sebagai roh hikmat, memberikan kehikmatan, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan Allah, roh kesalehan, dan roh takut akan Allah ya. Sekiranya Roh Kudus itu ya menganugerahkan hal-hal itu kepada kita sehingga membentuk kita menjadi pribadi yang utuh, sehingga berbuah untuk kehidupan dan juga untuk diri kita sendiri. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.